세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰랐어 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Muslim Milenial. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Di sini dengan gue Fatihah Nur Zahroh yang bakal nemenin kalian untuk mengisi puasa hari ini nih. Bagaimana puasa sobat-sobat hari ini? Semoga lancar ya. Oh iya, kabarnya baik-baik dan sehat selalu ya buat kalian semua. Pada episode kali ini, gue mau bahas tentang sabar. Kalian pasti udah tahu kan sabar itu gimana sih? Apa sih? Ketahuilah makhluk kepunyaan Sang Kholik, dan apa yang terjadi pastilah terjadi. Ini telah datang sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tidak ada jalan untuk mengulangnya kembali. Semua yang bersamamu akan meninggalkanmu, atau engkau yang pasti akan meninggalkannya. Maka, untuk apa meratapi sesuatu yang pasti terjadi? Untuk apa mengharapkan sesuatu yang jauh dari angan? Untuk apa bersusah payah memikirkan sesuatu yang pasti berpindah meninggalkanmu, atau dirimu yang pasti berpindah meninggalkannya? Di dunia, kita adalah sasaran panah-panah kematian dan penderitaan. Setiap tegukan dan suapan pastilah diiringi dengan sedakan. Suatu nikmat tidak akan didapatkan melainkan setelah nikmat yang lain hilang. Seseorang tidaklah menggunakan satu hari dari usianya melainkan harus menghancurkan dari sebelumnya. Satu jejak datang, jejak lainnya akan menghilang. Kita adalah pengiring diri kita sendiri menuju kefanaan. Lalu, mengapa kita mengharapkan kekekalan? Sungguh, penduduk dunia tidak lebih dari seorang penjalan yang tidak akan berhenti kecuali di tempat yang lain atau akhirat. Maka, sebaik-baiknya sikap ketika menghadapi musibah atau kehilangan ialah sabar. Sabar. Sabar adalah suatu sikap, rasa, juga bisa disebut perilaku. Sabar, kalimat singkat yang bisa dibicarakan banyak makna. Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar, dikatakannya gampang, tapi dilakukannya sangat sulit. Disebut dengan beberapa kalimat yang singkat, jelas, dan padat, namun dirasakan oleh seseorang, tetapi tidak semua orang bisa merasakannya sampai akhir. Sabar itu awalnya sulit, tapi akhirnya kita memiliki hasil yang sangat indah, yang sangat istimewa, yang akan membawa kita pada waktu kebahagiaan. Seringkali hati bertanya sampai di mana harus bersabar, maka ingatlah bahwa sabar selalu tak berbatas. Hatimu sendiri yang selalu membatasi. Jangan begitu, sebab cinta Allah begitu luas. Pertolongannya selalu dekat dan itu hanya jika kau bersabar. Bukankah Allah sudah berkata bahwa sabarmu adalah pertolonganmu? Maka mengapa ragu? Sesungguhnya sudah disampaikan dan dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari ayat tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada akhir ayat ini Allah memperingatkan orang mukmin dengan 4 perintah, yaitu bersabar, memperteguh kesabaran, komitmen di jalan Allah, dan bertakwa. 4 hal ini akan mengantarkan seseorang memperoleh keberuntungan.
Buat kamu yang lagi dalam masalah, berada dalam posisi yang enggak pernah kamu inginkan, berada dalam situasi yang enggak pernah kamu bayangkan, duduk sebentar, berpikir sejenak. Mungkin saat ini kamu belum bisa menerimanya, tapi suatu saat nanti kamu akan sadar dan ngomong, oh pantesan, ternyata Tuhan baik ya. Ternyata, percaya, rencana Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kamu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kamu. Waktu Tuhan selalu tepat. Maka bersabarlah. Mulai saat ini, mari bersabar. Tuhan punya banyak cara untuk menempa kita agar lebih dewasa, lebih kuat, lebih sabar dalam hidup, bahkan dengan cara yang tak kita kuasai. Ia bisa berbentuk teman yang menjengkelkan, guru atau dosen yang kurang pengertian, tugas yang banyak, atasan yang suka seenaknya sendiri, kerjaan yang seolah tiada henti, dikecewakan orang, dan beragam kejadian yang tidak kita sukai. Kita mungkin sedih, kecewa, sakit hati, namun hadapi semua dengan sabar dan jaga senyum di wajahmu. Karena bisa jadi itulah cara Allah menempa kita menjadi pribadi yang lebih pantas diberi tugas yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, gimana nih buat sobat-sobat muslim yang lain udah dengerin podcast dari gue kan? Gimana kalian nangkepnya? Udah tahu kan sabar itu gimana? Bagaimana? Oke, sampai sini dulu. Terima kasih udah mendengarkan podcast gue kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya di YouTube gue. Semoga podcast dari gue bermanfaat ya buat kalian. Semangat beraktivitas.